Nah, ini saya kasih contoh visualisasi dari sebuah use case yang pernah saya coba tampilkan gitu. Ini Grab. Jadi ini sekarang produknya ada. Jadi kopinya tuh ada sekarang dan tapi anggap aja kita nggak tahu nih bahwa produknya ada atau kopinya udah ada. Nah, ini adalah contoh konteks yang bisa kamu lihat ketika misalkan kamu lagi mengerjakan sebuah kopi. Yang pertama ini kan kelihatan ada background-nya, di mana di background itu kita melihat ada ceritanya dulu. Jadi diceritain kenapa sih kita butuh kopi atau komunikasi seperti ini gitu. Terus dia ceritakan, pada bulan Februari 2022 tim riset kami melakukan testing ke 100 user Grab Bike misalnya. Terus dikasih tahu ada masalah apa yang terjadi, terus apa yang terjadi di testing itu, baru masuk ke user story. Nah, di user story kita ngelihat bahwa, nah itu kan ada ininya ya, ada template-nya gitu tadi. Sebagai user yang sudah pernah mengalami kecelakaan dengan pakai transport ketika pakai Grab, saya mau dijamin atau saya mau at least saya yakin bahwa saya tahu orang-orang yang saya harus hubungi siapa. Gitu. Kebayang? Product intent. Nah, product intent ini adalah sebagai sebuah produk messaging apa yang mau kamu sampaikan. Jadi ini kalau misalnya kita lihat kan inform the user that they can insert up to 4 emergency contacts gitu. Nah, ya udah itulah yang harus disampaikan. Dan yang perlu dicatat adalah ketika baca product intent ini itu not necessarily kamu harus taruh kata per kata, tapi bisa kamu terjemahkan menjadi sesuatu yang misalnya lebih gampang dicerna gitu, lebih simple. Bahkan kamu bisa bermain dengan struktur atau posisi dari frasa atau klausa yang lagi kamu bikin. Nah, itu product intent. Lalu tone attributes. Tone ini juga nanti kita akan bahas di materi ke-2. Di situ ada tertulis kata sifat tertentu yang akan jadi pegangan kamu ketika nulis. Lalu di situ juga ada spesifik kan, tombol tambah itu dia ngarah kemana, terus ada icon X itu ngarah kemana, dan at least informasi-informasi ini itu nanti bisa jadi your parameter untuk nentuin kira-kira mau nulis copy yang seperti apa. Nah, tadi udah paham soal konteks, sekarang ada other information yang kamu harus pahami, yaitu constraint atau batasan-batasan atau limitation. Ada 3. Biasanya saya suka bertanyanya itu 3 hal. Yang pertama, apakah ada jargon atau istilah khusus yang misalnya kita nggak bisa pakai gitu, atau usernya udah familiar. Karena kan tadi kalau kita lihat di background ya, contoh yang Grab tadi, itu kan tim produknya tuh udah testing kan. Jadi dia udah testing ke 100 user, otomatis ada insight dong. Ada insight soal mereka cara ngomongnya gimana gitu, at least. Nah, terus dari situ biasanya suka ada pengetahuan bahwa user itu tidak paham kata A dan harusnya kata B gitu misalnya. Biasanya suka ada kayak gitu sebagai insight gitu. Nah, itu yang harus kamu tahu. Jadi kamu bisa nanya ke tim produk gitu, kayak kemarin pas testing usernya ada yang nggak ngerti nggak ya soal kata-kata yang kita testing gitu. Dengan tahu itu, jadi kamu bisa lebih hati-hati nanti ketika kamu ngerjain atau ketika nulis. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, strukturnya. Kamu harus tahu sebagai design component atau UI component itu ada struktur tertentu nggak? Misalnya, kalau kayak PN gitu, push notification, itu kan
some of the default system itu ada dia judul sama subjudul gitu kan. Jadi kayak misalnya terakhir saya beli beli barang di Tokopedia gitu. Saya udah bayar, terus biasanya kan suka ada konfirmasi tuh pada push notification. Pembayaranmu sudah diterima, gitu kan? Itu judul. Terus di bawahnya ada teks kecil kan, kayak subjudul gitu. Barangmu akan tiba dalam 3 hari gitu, or something along that line lah. Ketuk untuk lihat detail, misalnya gitu. Dan biasanya si subjudulnya lebih panjang lah dibanding judulnya, karena judulnya fontnya lebih besar. Nah, itu struktur. Beda lagi sama misalnya dialog atau pop-up dialog box gitu. Dimana ketika misalkan kamu mau keluar sebuah aplikasi, itu suka ditanya sama aplikasinya, yakin mau keluar gitu. Atau kalau kamu misalnya lagi mau beli barang gitu, terus udah masuk keranjang, terus udah mau bayar nih, terus kita mau keluar nih karena nggak tahu misalnya mau bales chat gitu. Meskipun kita bisa pencet home aja terus pindah ke WhatsApp-nya, kita pencet back misalnya, jadinya keluar dari proses pembayaran. Nah itu biasanya suka ditanya kan, yakin mau keluar gitu. Kalau kamu keluar nanti barangnya hilang semua loh gitu. Terus di bawahnya ada tombol keluar tidak jadi misalnya gitu. Nah itu kan struktur. Ada judul, ada subjudul, ada tombol. Bahkan saya sempat lihat juga pernah bikin ada tombolnya 2, terus di bawahnya ada kayak ghost button namanya, dalam bentuk link. Nah itu kan struktur juga. Nah kamu harus tahu tuh, dan at least harus ngobrol sama desainernya. Ini lagi mau bikin apa, dan informasinya prioritasnya gimana? Karena bisa jadi kalau misalnya ternyata informasinya itu ada beberapa yang bisa dipangkas, berarti kamu bisa bilang aja, oh kayaknya jangan pakai judul deh. Jangan pakai subjudul gitu. Jadi judul aja sama langsung tombol misalnya. Nah itu bisa. Lalu yang kedua adalah batasan karakter. Nah ini juga yang sering sebetulnya sering membatasi, tapi seharusnya tidak jadi hambatan gitu. Batasan karakter ini ya minimum characters. Misalkan kalau dalam PN itu kan kita suka define gitu. Jumlah karakternya itu misalnya tidak boleh lebih dari 100 atau harus ada di antara angka berapa sampai berapa. Nah, itu kan sebenarnya batasan kan. Nah, tapi itu seharusnya tidak jadi hambatan kamu menyampaikan informasinya. Lalu yang ketiga ada batasan teknis atau technical limitations. Secara teknologi, karena kan yang namanya kita UI UX kan ya you do the design, you create the words. Abis itu kan harus ada yang bangun atau ada yang develop secara programnya gitu. Itu butuh tahu batasan-batasannya.